Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Sindrom Kundalini. Apa sih itu sindrom Kundalini? Sindrom Kundalini itu adalah sebenarnya suatu kelebihan energi atau bisa dikatakan sebagai overdosis dari suatu keenergian. Jadi bukan hanya semata-mata karena pembangkitan Kundalini yang tiba-tiba atau terbangkitnya Kundalini ketika tubuh kita belum siap menerima tentang pembangkitan energi tersebut. Tapi sindrom-sindrom kelebihan-kelebihan energi ini juga bisa terjadi kepada pelaku-pelaku spiritual seperti orang-orang yang sedang melakukan tirakat, zikir, puasa dan sebagainya. Juga bisa terjadi hal-hal yang serupa dengan sindrom Kundalini, di mana sindrom Kundalini ini tanda-tandanya adalah terjadi hal-hal yang tidak sewajarnya di dalam tubuh kita saat pengaktifasian energi Kundalini atau ketika Anda melakukan suatu olah nafas dan terbangkitnya Kundalini dengan latihan atau olah nafas tersebut, terjadi hal-hal yang tidak enak atau mengganggu tubuh kita, bahkan ada yang sampai terjadi kelumpuhan. Namun kasus-kasus yang banyak terjadi tentang sindrom Kundalini ini adalah seperti yang sering terjadi adalah naiknya suhu tubuh di atas normal sampai bisa 40 derajat, tapi ketika diperiksa suhu tubuh itu normal, tapi bagi mereka yang yang terjadi ke sindrom Kundalini ini, efek yang dirasakan di sekujur tubuhnya terasa panas yang luar biasa. Satu, dan juga kedua bisa terjadi hal-hal di mana di seluruh tubuhnya seperti ada aliran listrik yang tidak henti-henti. Ini banyak terjadi di alumni-alumni saya. Namun tetap kalau alumni-alumni saya yang terjadi atau mengalami sindrom-sindrom seperti itu murni menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Jadi insya Allah kalau menurut saya sendiri, insya Allah aman, meskipun akan terjadi hal-hal yang saya ceritakan yang seperti tadi. Insya Allah setelah telepon atau video call dengan saya, insya Allah segera selesai permasalahannya. Dan itu juga sudah banyak terjadi kepada alumni-alumni saya. Ada juga kasus sindrom Kundalini itu dirasakan sulit tidur. Jadi biasanya sebelum-sebelumnya normal, biasanya jam 9 malam sudah tidur dan tidak kesulitan untuk terlelap. Tapi ketika terjadi sindrom Kundalini, bahkan ada yang sampai tidak bisa tidur 24 jam atau bahkan ada yang lebih. Namun meskipun tidak tidur selama itu, tubuh tetap fit, tetap sehat, tidak ngantuk. Cuma karena abnormal, tentunya bagi mereka yang merasakan hal tersebut khawatir, takut terjadi hal-hal yang efeknya akan mengakibatkan sesuatu yang sangat tidak baik untuk dirinya. Ada juga kasus sindrom Kundalini terjadi ada di bagian-bagian tubuh tertentu, tidak di seluruh tubuh, yang merasakan panas seperti di kedua telapak tangan, di area sekitar tulang ekor, atau di bagian-bagian tubuh yang lain.
itu juga bisa dikatakan sebagai tanda-tanda sindrom Kundalini. Dan seperti yang saya katakan tadi, gejala-gejala tersebut atau tanda-tanda sindrom Kundalini bukan hanya terjadi kepada ahli-ahli pernafasan, bukan hanya terjadi kepada seseorang yang baru melakukan attunement atau aktivasi keenergian Kundalini, atau bukan hanya terjadi kepada yang sering melakukan olah nafas, tapi juga bisa terjadi kepada ahli-ahli spiritual, seperti ketika seseorang sedang melakukan pengaktifan suatu ilmu hikmah, melakukan wirid, melakukan puasa. Hal-hal tersebut juga bisa terjadi kepada para pelaku-pelaku atau praktisi spiritual yang saya ceritakan tadi. Makanya di dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi suatu teknik atau olah nafas, cara mengatasi sindrom atau sindrom Kundalini yang saya ceritakan tadi. Jadi teknik meditasi atau olah nafas ini bisa Anda lakukan bagi siapa saja yang merasakan tanda-tanda seperti yang saya ceritakan. Lebih-lebih kepada alumni-alumni saya, baik peserta-peserta aktivasi energi metafisik yang aktivasi jarak jauh melalui video call dari saya, ataupun yang sudah datang langsung ke kubu kami. Bila terjadi hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi, Anda bisa menggunakan teknik atau meditasi yang akan saya jelaskan kali ini. Walau sebenarnya di dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan cara mengatasi hal-hal tersebut, yaitu dengan cara melakukan grounding energi, tapi itu hanya untuk gejala-gejala yang biasa. Insya Allah dengan melakukan grounding energi seperti yang saya terangkan di video saya sebelumnya, dengan melakukan teknik atau grounding energi itu insya Allah sudah bisa terselesaikan. Seperti banyak yang terjadi kemarin di alumni-alumni saya, gejala-gejala yang biasa sebenarnya, tapi karena mereka khawatir langsung telepon atau chat saya. Ada seperti Mas Muammar dari Malaysia merasakan setelah aktivasi malam hari, aktivasi energi Kundalini Reiki dari saya malam hari, sampai keesokan harinya, sensasi-sensasi yang beliau rasakan saat aktivasi, yaitu merasakan getaran-getaran energi di kedua telapak tangannya, di ubun-ubunnya, bahkan di seluruh tubuhnya seperti ada aliran listrik, itu tidak berhenti sampai keesokan harinya, bahkan sampai beberapa hari. Ada juga kasus 2 hari kemarin, yaitu dari Bapak Nyoman Sumarada dari Bali, Karangasem. Malam hari beliau melakukan aktivasi jarak jauh dari saya sampai keesokan harinya, bahkan kalau tidak clear sampai 2 hari, beliau merasakan panas di sekujur tubuhnya, yang panas yang sangat panas yang belum pernah beliau rasakan sebelum-sebelumnya, panas yang tidak normal yang beliau rasakan. Kemudian beliau chat dan telepon ke saya, lalu saya ajarkan suatu teknik atau cara bagaimana mengatasi sensasi-sensasi yang beliau rasakan, yang belum pernah beliau rasakan selama ini. Alhamdulillah setelah saya ajarkan tata caranya, segala sesuatu yang beliau rasakan yang abnormal bisa menjadi normal kembali. Bahkan dulu juga pernah ada salah satu peserta saya dari Jakarta Pusat, yaitu Bapak Andi Firmansyah. Beliau sampai kira-kira 1 minggu di
cakra mahkota di ubun-ubunnya, itu beliau rasakan seperti ada aliran listrik yang sangat besar sekali, sampai terasa rambutnya itu seakan-akan terasa berdiri, saking besarnya energi yang keluar dari cakra mahkota. Keluar, terasa oleh beliau rambutnya sampai berdiri, itu dirasakan sampai 1 minggu. Beliau kemudian ngabari ke saya, lalu saya turunkan atau saya stabilkan kembali kundalininya. Alhamdulillah seketika itu juga langsung bisa normal kembali. Dan banyak sekali juga yang chat atau telepon ke saya, meskipun beliau bukan alumni Kata Hati, bukan alumni saya, belum pernah mengambil suatu keenergian atau aktivasi suatu keilmuan ataupun keenergian dari saya. Banyak dari penonton-penonton yang lain yang mempunyai permasalahan yang sama dengan apa yang pernah saya ceritakan barusan, dan beliau-beliau saya bantu. Alhamdulillah banyak yang atas izin dan kuasa Allah seketika juga selesai segala permasalahan-permasalahan yang beliau rasakan. Teknik meditasi ini yang akan saya ajarkan ini sebenarnya tidak ingin saya bagikan secara umum atau lewat video ini, karena sebenarnya teknik meditasi ini adalah pegangan saya sebagai mohon maaf, bukan menganggap saya guru sebenarnya di sini. Pegangan saya karena kebetulan saya di sini punya padepokan, banyak murid juga di sini. Sebenarnya teknik ini ingin mulai dulu dijadikan pegangan saja ketika ada salah satu murid saya yang mengalami semacam sindrom yang saya ceritakan barusan. Namun karena berbagai faktor, karena banyaknya kasus yang terjadi baik dari alumni-alumni saya ataupun dari yang bukan alumni dari saya yang mengalami hal sama, maka akhirnya saya putuskan untuk saya share atau saya bagikan teknik pernafasan atau olah meditasi atau olah nafas ini untuk mengatasi sindrom kundalini atau hal-hal yang sejenisnya bagi Anda pelaku-pelaku meditasi, pelaku-pelaku ritual yang mungkin nanti mengalami gejala-gejala yang abnormal. Insya Allah dengan teknik atau olah nafas yang akan saya jelaskan kali ini, bisa seketika itu juga masalah sindrom kundalini yang di atasnya normal atau bahkan yang sangat parah sekalipun, bahkan ada yang sampai terjadi kelumpuhan, insya Allah dengan teknik yang akan saya ajarkan ini bisa diselesaikan seketika itu juga, dan tentunya atas izin dan kuasa Allah. Namun ketika caranya benar, memintanya benar, caranya benar, insya Allah hasilnya juga benar. Ini yang sering saya katakan di setiap video-video saya. Caranya adalah Anda duduk bersila dengan kaki kanan di depan kaki kiri seperti ini. Posisikan diri, posisikan tubuh senyaman dan serileks mungkin. Usahakan tubuh tegak lurus, tidak condong ke depan ataupun ke belakang, sehingga nanti ketika Anda melakukan meditasi atau teknik yang akan saya ajarkan ini tidak gampang lelah atau capek, karena tubuh lurus, tidak ada beban ke depan ataupun ke belakang.
Setelah posisi senyaman dan serileks mungkin, kemudian kedua telapak tangan disatukan seperti ini, sama seperti di video sebelumnya, yaitu tentang grounding energy, sama seperti ini. Lalu taruh kedua telapak tangan kita ke pusar kita seperti ini, arahkan ke bumi. Lalu setelah itu ambil nafas dalam-dalam, tarik, sambil membayangkan energi alam semesta masuk dari ubun-ubun kita. Lalu hembuskan nafas perlahan dan panjang sambil membayangkan energi di tubuh kita menggrounding atau mengarah ke bumi. Tarik nafas sambil membayangkan energi alam semesta masuk dari ubun-ubun kita, dari cakra mahkota, masuk ke seluruh tubuh. Ketika kita mengeluarkan nafas, bayangkan energi tersebut keluar dari kedua jari kita, mengarah ke bumi. Lakukan 3 kali, tarikan nafas yang panjang dan dalam. Panjang, tarik nafas. Lalu keluarkan nafas perlahan juga sepanjang mungkin. Tarik lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali tarikan nafas yang panjang dan hembusan nafas yang panjang, lalu kita nafas dengan biasa, dengan normal. Biarkan nafas tersebut keluar dan masuk dengan sendirinya tanpa kita kendalikan, tapi tetap dengan posisi, dengan cara ketika kita menarik nafas dari hidung, tetap kita membayangkan energi alam semesta masuk dari cakra mahkota, dan ketika kita menghembuskan nafas, kita membayangkan energi keluar dari tubuh kita melalui kedua jari kita seperti ini. Sudah tanpa helaan nafas yang panjang. Jadi di awal itu helaan nafas, tarikan nafas yang panjang, rata, dan keluar nafasnya juga rata tapi panjang, buat selama mungkin. Itu 3 kali. Setelah itu dengan nafas normal, tetap ketika kita menarik nafas, masuk nafas dari hidung sambil membayangkan energi alam semesta masuk dari cakra mahkota kita. Dan ketika menghembuskan nafas tetap dari hidung, kita membayangkan energi tubuh kita ini keluar melalui kedua jari kita yang kita taruh di pusar kita seperti ini. Tarik nafas, masuk energi dari energi alam semesta melalui ubun-ubun, dan ketika kita menghembuskan nafas, bayangkan energi keluar dari kedua telunjuk kita mengarah ke bumi. Lakukan ini selama 30 menit. Insya Allah setelah 30 menit kemudian, segala apa yang Anda rasakan atau sensasi-sensasi, sindrom-sindrom energi yang mungkin terjadi gejala-gejala tersebut pada diri Anda, insya Allah setelah 30 menit kemudian Anda melakukan teknik atau olah nafas yang saya jelaskan barusan, insya Allah akan segera menjadi normal kembali. Dan mohon maaf sekali, teknik ini sebenarnya memang benar-benar mulai dulu saya rahasiakan. Bahkan kemarin kasus-kasus yang bukan alumni dari saya, yang pernah belajar ke para master-master yang lain, terjadi hal-hal yang saya ceritakan tadi. Dan setelah beliau telepon atau minta saran kepada yang mengajari keenergian tersebut kepada masternya, bahkan masternya sendiri atau gurunya sendiri tidak bisa menyelesaikan. Dan ketika saya bantu dari sini jarak jauh, dan saya bantu
menggunakan keenergian juga saya kasih ketika masih belum sampai beberapa hari, belum juga selesai permasalahannya, baru saya ajarkan teknik ini. Dan alhamdulillah semua yang minta bantuan kepada saya tentang sindrom Kundalini dengan teknik ini, seketika itu semua langsung menjadi normal kembali. Dan mudah-mudahan video ini bisa juga menjadi wawasan untuk Anda semua dan juga menjadi kebermanfaatan bagi Anda yang membutuhkan. Sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa benar-benar membawa manfaat untuk kita semua, bagi Anda semua juga kepada diri saya sendiri. Kurang lebihnya sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.